Bismillah walhamdulillah. Makna sebuah kenikmatan yang bersifat mutlak, yaitu tatkala seorang hamba bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau kenikmatan yang seperti ini juga tergambarkan tatkala di dunia seorang hamba tadi beriman kepada Allah, semakin tambah imannya, semakin hari semakin baik akhlaknya, dan daripada hal-hal yang bisa menopang kedua hal tersebut. Ada kalanya yaitu kenikmatan yang bersifat terikat. Artinya di sisi lain itu sebuah kenikmatan, tapi di sisi lain juga bisa menjadi sebuah musibah. Seperti halnya seorang hamba yang dititipkan oleh Allah harta sehingga dia menjadi orang kaya, maka kekayaannya ini adalah sebuah kenikmatan yang bisa jadi kenikmatan buat dia, bisa jadi juga di sisi lain menjadi sebuah musibah untuk si hamba tadi, yaitu menjadi sebuah kenikmatan harta tersebut jikalau hamba tadi mendermakannya, menunaikan kewajibannya dalam zakatnya, memberikan haknya kepada fakir dan miskin dan yang membutuhkan, juga menjadi kendaraan untuknya untuk semakin dekat dengan Allah. Tapi di sisi lain juga harta tersebut bisa jadi musibah bagi hamba tersebut. Bisa jadi dengan harta tadi dia itu malah menahan, menjadi pelit, menjadi tidak menunaikan zakat, atau bisa jadi dia itu dirampok dan dibunuh sebab dia memiliki harta yang begitu banyak tersebut. Jadi ada kenikmatan yang mutlak, ada kenikmatan yang bersifat terikat. Artinya di sisi lain bisa jadi kenikmatan, di sisi lain bisa menjadi musibah untuk hamba tadi. Begitu juga musibah. Maka kita bahas sedikit musibah ada juga yang bersifat mutlak. Tatkala seorang hamba dia itu tidak berjumpa dengan Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dia mendapatkan murkanya Allah, masuk nerakanya Allah, walaupun hanya beberapa waktu dia masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai selama-lamanya, maka itu adalah musibah yang betul-betul menjadi sebuah musibah bagi seorang hamba. Di dunia juga ada sifatnya musibah yang mutlak, yaitu tatkala seorang hamba tertutup hatinya, tidak beriman kepada Allah, tidak bisa menjadi hamba yang memiliki akhlak yang baik, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal demikian disebut dengan musibah yang mutlak, betul-betul musibah bagi hamba tadi. Sebagaimana nikmat tadi, ada kalanya musibah pun memiliki sebuah sisi lain. Bisa jadi itu musibah, akan tetapi sebenarnya adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti musibah yang berkaitan dengan dunianya seorang hamba, tidak dengan urusan agamanya seorang hamba. Seperti kekurangan harta, fakir, ataupun sakit, rasa takut, dan macam-macam daripada musibah dunia. Maka musibah yang semacam ini di sisi lain bisa jadi sebuah kenikmatan bagi hamba tersebut. Misalnya jikalau Allah berikan harta kepada si hamba tadi, dia malah melampaui batas, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan dia dijadikan fakir di dunia, ya, itu adalah hal yang menyelamatkan dia daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang hamba itu tidak diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau seumpama dikasih harta yang banyak malah menjadi sebab dia dirampok dan dibunuh, bahkan bukan cuma dia, keluarganya, anak-anaknya bisa terbunuh karena sebab harta tadi. Nah, di saat itu seorang hamba tadi melihat, oh itu musibah, akan tetapi justru adalah kenikmatan yang Allah berikan di hikmah-hikmah yang tidak terungkapkan. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan. Allah berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labagaw fil ard. Dan jikalau Allah Subhanahu wa taala membentangkan rezeki untuk hamba-hambanya, tentulah mereka itu akan melampaui batas di muka bumi. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas tatkala dia melihat dirinya sendiri itu serba cukup dengan harta dan lain sebagainya.
Dan dari sini kita bisa mengambil kesimpulan dari dua makna nikmat dan dua makna musibah, yaitu dengan sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah betul-betul memelihara hambanya yang beriman itu daripada dunia, dan Allah sangat cinta kepada hamba yang beriman itu sebagaimana kalian itu, kata Rasulullah, sangat sayang dan sangat menjaga orang-orang yang sakit. Kalian sangat sayang kepada anak, istri, dan keluarga. Begitupun Allah cinta kepada kita sehingga Allah memelihara kita, menjaga kita daripada dunia ini. Jangan lupa untuk selalu berprasangka baik kepada Allah, dan jangan lupa untuk selalu berhati-hati. Berprasangka baik di saat kita itu lagi mengalami musibah, dan berhati-hati tatkala kita mendapatkan sebuah kenikmatan. Jangan sampai kita itu menyalahkan Allah, dan jangan sampai kita itu tergelincir karena nikmat. Wallahu a'lam bishawab.